Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kita datang dalam rumah Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir. Karena itu ajar kami untuk menghormati, menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan. Urapi hamba Tuhan, kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan juga Tuhan urapi kami. Kami sama-sama boleh belajar, dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Kami lakukan, kami taat pada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini saya akan memberitakan atau membagikan sebuah firman Tuhan. Saya mengambil satu judul, yaitu bagaimana cara pemeliharaan Tuhan atau bagaimana metode pemeliharaan Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita langsung baca ayat ini. Saya baca ayat yang pertama dan kedua dulu. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Ayat pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ayat yang pertama dan yang kedua. Ya. Ahab adalah seorang raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia membangun kembali berhala-berhala. Dia membuat suatu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sehingga Elia sebagai nabi Tuhan, sebagai orang yang percaya pada zaman itu, Elia memberitahukan, ya, menegur kepada Ahab dan memberikan satu pernyataan bahwa tidak akan ada hujan di negeri ini. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen di akhir zaman ini, di masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Untuk hidup berintegritas di hadapan Tuhan juga tidak mudah. Tapi kita belajar daripada Elia, ya, berani sebagai orang Kristen. Ya, sebelum di ayat 2 saya bacakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Sebelum datang firman Tuhan itu, Elia sudah terlebih dahulu, dia taat pada perintah Tuhan yang pertama. Kadang-kadang kita pengen potong cepat, saudara, sebagai orang Kristen. Kita pengen di masa ini Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Namun kita tidak setia pada perkara-perkara yang lain. Setialah perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar, saudara. Saudara-saudara, mengikut Tuhan itu harus step by step, sesuai prosedurnya. Ya, Yesus pernah berkata bahwa gereja yang akan kudirikan, ya, yang berdiri di atas Yesus Kristus, di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Ya, gereja tersebut tidak akan dikuasai alam maut. Tetapi gereja yang tidak didirikan, tidak didasarkan pada Yesus, tidak didasarkan pada pola-pola dasar-dasar pembangunan yang benar, maka gereja itu akan, saudara, terlilit oleh alam maut. Karena itu kita tidak boleh sembarangan membangunan kekristenan kita. Di Growing Class, adik-adik semuanya, jemaat Tuhan diajarkan di Diper, ya. Dari kita merasa kita berdosa, kita butuh Tuhan, kita perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bertobat, dibaptis, kita bergereja, beribadah, bersaksi, melayani, dan lain. Kita diajarkan step by step, bertahap, tidak bisa langsung. Karena itu saudara, hari ini ada satu pertanyaan yang perlu kita pelajari, ya. Apa yang membuat Anda dan saya mungkin, ya, hari-hari ini tidak merasakan pemeliharaan Tuhan, tidak memiliki damai sejahtera, ya, tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan? Bisa saja mungkin, saudara, ada perintah-perintah Tuhan yang belum kita lakukan. Kita sudah mau ke step yang selanjutnya. Bisa saja mungkin Tuhan sudah pernah bicara kepada kita tentang pengampunan, tentang memberi, tentang kasih, tapi hari ini kita belum melakukannya. Karena itu, damai sejahtera kita tidak alami. Kita tidak mengalami berkat-berkat pemulihan Tuhan yang lainnya. Maka itu hari ini kita mengecek. Sebelum kita laksanakan, kita menerima firman Tuhan di masa-masa yang sekarang, maka kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan yang belum kita lakukan. Ini adalah kunci pertama, bagaimana supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan, saudara perhatikan firman Tuhan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, bayangkan firman Tuhan ini. Elia disuruh pergi ke sebuah sungai, ya, dan Tuhan bilang bahwa kamu akan minum dari sungai itu, dan kamu akan dipelihara makananmu oleh seekor burung gagak.
Saudara, secara logika ini adalah suatu firman Tuhan yang tidak masuk akal ya. Burung kirim makan, minum dari sungai. Ya, sepertinya tidak masuk akal. Demikianlah firman Tuhan kadang memang tidak masuk akal. Bukankah orang-orang percaya memang kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan selalu bertentangan dengan logika yang kita pakai. Kadang-kadang kita disuruh ketika ditampar pipi kiri, kita disuruh berikan pipi kanan. Tidak masuk logika, saudara. Kadang-kadang kita disuruh berilah maka kamu akan diberi. Padahal prinsip dunia bahwa kita harus menghemat, menjaga pemasukan dan lain sebagainya. Tidak masuk akal. Tetapi itulah perintah Tuhan, kadang-kadang tidak masuk akal, saudara-saudara. Banyak sekali perintah Tuhan. Terkhusus untuk jemaat-jemaat yang kami layani di Perbatam. Anda sudah dilatih ya. Sebelum masa pandemi ini, kita terus sampai hari ini juga kita masih melakukan pemuritan. Step by step dari berdosa, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, tadi saya sempat jelaskan ya. Lalu Anda dibaptis, Anda masuk gereja lokal, Anda ibadah. Minggu lalu saya juga bicara tentang ibadah. Ibadah itu memiliki indikator, mendengar itu lebih baik. Ya, ada hadir Tuhan di situ, makanya kita perlu punya rasa takut dan gentar ketika ibadah. Kita melakukan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya. Step by step. Pertanyaan saya adalah, itu menjadi pelajaran yang cukup kita tahu perintah Tuhan, atau mungkin hanya kita tahu tapi kita tidak pernah lakukan. Ya. Tidak masuk dulu, oh Tuhan kalau saya harus bertobat susah dong Tuhan daging saya. Tuhan kalau saya harus memberi persembahan Tuhan, kurang dong saya di masa seperti ini, bukannya saya juga butuh uang Tuhan. Tuhan saya harus mengembalikan perpuluhan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya juga perlu Tuhan. Tuhan saya harus begini Tuhan, saya harus begini Tuhan. Tidak masuk di logika kita sebagai anak Tuhan. Begitu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan memang tidak bukan hukum-hukum dunia, bukan hukum-hukum yang dimiliki oleh kita. Itu adalah hukum-hukum surgawi. Sehingga melakukannya harus dengan iman. Dan saudara, saya ingin beritahukan satu hal bahwa justru di saat-saat seperti inilah, itu adalah ujian untuk melatih iman kita bertumbuh. Minggu lalu saya khotbah, saya memberikan satu kutipan, yaitu ujian dan soal bisa berubah bentuknya. Ya, waktu demi waktu akan berubah ya. Waktu Anda ujian, waktu saya ujian tahun 2004, 2009, 2012 dengan anak-anak ujian sekarang, soalnya berbeda, tapi cara mengerjakannya, rumus-rumus mengerjakannya selalu sama, saudara-saudara. Demikian juga firman Tuhan. Saudara perhatikan Abraham. Abraham pernah diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya sendiri Ishak. Saudara, tidak masuk dalam logika kita sebagai manusia. Anak sendiri satu-satunya, saudara, yang sudah berumur tua dan mungkin tidak mungkin Abraham dan Sarah memiliki anak lagi. Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Saudara perhatikan Yusuf ya. Yusuf disuruh menikahi ya, memelihara Maria. Sementara mereka belum menikah. Bagaimana reputasi nama baik Yusuf? Tuhan berfirman lewat seorang malaikat, tetap pelihara Maria. Bawa dia ke Mesir. Saudara, sebelum Yusuf pergi Mesir, orang maju sudah terlebih dahulu datang dan memberikan persembahan. Dan saudara perhatikan, hidup Yusuf dan Maria terselamatkan pada saat itu. Ishak, saudara-saudara, sebelum dipersembahkan oleh Abraham, Tuhan sudah dulu mempersiapkan seekor binatang untuk digantikan. Saudara-saudara, Ishak milik Tuhan, anak milik Tuhan. Berkat-berkat yang lain itu adalah milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan, semuanya itu milik Tuhan. Tuhan kadang-kadang hanya ingin menguji, melatih kita. Apakah kau setia, step by step, tahap bagi tahap ya? Apakah kau tetap setia? Engkau tetap mengasihi Tuhan dengan seumur hidupmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Apakah kau masih setia kepada Tuhan? Perintah-perintah Tuhan selalu tidak masuk akal kadang-kadang. Tapi disitulah tempat pengujian iman kita yang sesungguhnya. Dan saudara perhatikan baik-baik. Waktu mereka taat, mereka terima berkat Tuhan. Yusuf ya, dipelihara Tuhan. Abraham sudah Tuhan siapkan korban-korban untuk menggantikan Ishak. Apa yang sedang engkau hadapi saat ini? Apa yang menjadi keberatan-keberatanmu untuk melakukan firman Tuhan? Lakukanlah. Supaya engkau menerima. Engkau melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Apa hasilnya? Ayat yang ke-6 saya bacakan.
Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, inilah saudara, inilah cara atau metode pemeliharaan Tuhan. Jika Anda ingin menikmati bagaimana Allah memelihara hidup Anda dengan baik, lakukan firman Tuhan secara bertahap. Lakukan dengan benar. Ikut prosedurnya Allah. Saudara-saudara, yang terakhir kita akan belajar. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Prinsip yang terakhir. Bagaimana cara Allah memelihara umat-umatnya. Ayat yang ke-7 dan 8. Saudara buka di dalam Alkitab saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara perhatikan ayat ini, ya. Apakah Allah tidak sanggup terus pelihara Elia di sungai Kerit? Apakah Allah tidak sanggup terus menyuruh burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia? Kenapa harus pergi? Kenapa harus bergerak lagi? Bukannya saya sudah tenang Tuhan di sini. Engkau sudah bawa saya ke sini Tuhan. Ya sudahlah Tuhan. Saya kan sudah lewati proses yang lalu Tuhan. Sudah aman. Kadang-kadang saudara yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang waktu Tuhan memberikan kita sungai Kerit. Waktu Tuhan memberikan kita burung gagak. Kadang-kadang ya kita tidak sadar. Kita sudah merasa di zona aman saudara. Kita sudah menjadikan sungai Kerit itu Tuhan kita. Kita sudah menjadikan burung gagak itu Tuhan kita. Kita lupa dengan siapa sesungguhnya yang memberikan pertolongan itu. Yaitu Allah itu sendiri. Kadang-kadang makanya kenapa Allah harus membuat Elia untuk pergi dari tempat itu. Pergi kamu ke Sarfat. Ada yang lain. Ada cara Tuhan yang lain untuk memeliharamu. Supaya engkau terus hidup bergantung mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini bukankah di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, bukankah sungai Kerit kita, Anda dan saya, mulai kering saudara? Bukankah burung gagak yang biasa mengantarkan makanan kepada kita, bukankah itu sudah mulai tidak hadir? Kita mulai kehilangan pekerjaan, kita mulai kehilangan penghasilan, kita mulai kehilangan ini dan itu segala-galanya saudara. Dengarkan baik-baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat pada perintah Tuhan, dengarkan baik-baik, Tuhan ingin mengajarkan supaya Anda dan saya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Saudara-saudara, saya bersaksi waktu saya terima panggilan sebagai hamba Tuhan tahun 2017, saya tinggalkan segala sesuatu. Saya memiliki pada saat itu menurut saya memiliki nama baik, kedudukan yang baik, jabatan yang baik, fasilitas-fasilitas yang baik. Saya menikmati kehidupan saya bersama istri saya. Tapi ketika saya terima panggilan Tuhan, itu semuanya sirna. Bahkan orang-orang yang harusnya kami andalkan, Tuhan cabut ya. Kadang-kadang orang-orang yang kami perlukan justru mereka jadi musuh. Mereka justru Tuhan izinkan ada orang-orang dekat kami justru yang justru jadi duri dalam daging dan lain-lain sebagainya. Tuhan izinkan itu terjadi. Waktu itu saya diingatkan dengan satu kejadian. Tuhan ingatkan saya dengan seorang tokoh di dalam Alkitab yaitu Musa. Musa sebelum dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia memiliki pengalaman yang luar biasa, saudara. Dia hidup di daerah Mesir, dibesarkan di istana Mesir, ya. Dia dilatih berperang, mungkin ilmu politik dan ilmu lainnya. Dia mungkin karena anak seorang raja, dia memiliki segala-galanya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Untuk supaya dia bisa masuk pada destininya Tuhan, pada rencananya Tuhan, Tuhan izinkan dia harus kehilangan segala-galanya. Dia harus menjadi perawat kambing dan domba 40 tahun di padang gurun, saudara-saudara. Supaya apa? Tuhan ingin melatih cuma satu hal, saudara, 40 tahun. Ya. Kita kuliah, saudara, berapa tahun? 4 tahun. Dapat berapa SKS? 130 atau 140, 150 SKS. Musa, ya, hanya satu SKS, belajar mengandalkan Tuhan. 40 tahun, belajar di padang gurun. Saudara. 40 tahun Tuhan didik hanya untuk belajar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan, pengalaman masa lalu, dan lain-lain sebagainya. Saya diajarkan Tuhan, diingatkan Tuhan. Waktu saya melayani Tuhan, saya dipanggil Tuhan seperti itu. Saya kehilangan segala-galanya. Orang-orang yang saya andalkan, orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang saya butuhkan, justru tinggalkan segalanya. Tapi Tuhan ajarkan itu, andalkan Tuhan. Cuma Tuhanlah tempat bersandar, berharap. Anda tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, terutama jemaat-jemaat kami yang ada di Perbatam. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi saudara, rumus-rumus untuk mengerjakan, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan selalu tidak pernah berubah. Ya.
Mari lakukan firman Tuhan, step by step, tahap per tahap, saudara. Jangan pernah anggap Tuhanmu itu adalah sungai Kerit. Jangan pernah anggap andalanmu itu adalah burung gagak, saudara. Jangan pernah, saudara, jadikan itu berhala. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa Tuhan menjadi tempat andalan, tempat sandaranmu, tempat engkau mengandalkan seluruh kehidupan. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kami seluruh umat Tuhan. Ajar kami berintegritas melakukan firman Tuhan. Step by step, tahap demi tahap kami lakukan dengan benar Tuhan. Ajar kami juga Tuhan tidak mengandalkan, berpegang pada sungai Kerit kami atau burung gagak yang pernah kami pegang, yang pernah kami miliki selama ini. Biarkan kami terus Tuhan boleh bersandar dan berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang letih lesu dan beban berat kembalikan iman percaya mereka pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.